Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial dengan kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Ilham Saputra, Kurnia Dila, Okta Pratiwi, Rika Zahara, Tasya Diandra, Dava Fadilah, dan Salsabila. Kami akan membahas suatu materi mengenai bidang bimbingan sosial pada siswa pendidikan menengah, mulai dari pengertian hingga permasalahan. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bidang bimbingan sosial. Jadi, bidang bimbingan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lingkungan sekitar yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Tema yang dapat dikembangkan untuk siswa pendidikan menengah dalam bidang bimbingan sosial yaitu keragaman budaya, nilai-nilai, dan norma sosial, sikap sosial positif seperti empati, altruistis, toleran, peduli dan kerjasama, serta keterampilan penyelesaian konflik secara produktif dan keterampilan hubungan sosial yang efektif. Menurut A. Helen tahun 2002, ruang lingkup bidang sosial itu meliputi hal-hal yang pertama, pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan dan pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif. Yang keempat, pengenalan, pemahaman, dan pemantapan tentang peraturan, kondisi, dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta upaya dan kesadaran untuk melaksanakannya secara dinamis dan bertanggung jawab. Yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, orientasi tentang hidup berkeluarga. Jadi, materi dalam bidang bimbingan sosial akan terkait dengan jenis layanan yang ada dalam program-program bimbingan dan konseling. Dalam kaitannya dengan layanan orientasi mencakup suasana kehidupan dan tata krama serta hubungan sosial di sekolah, baik dengan teman, guru, maupun staf sekolah yang lain. Peraturan dan tata tertib memasuki kantor, kelas, perpustakaan, musola, dan laboratorium, serta lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja bidang layanan sosial yang cocok untuk siswa pendidikan menengah sesuai dengan SKKPD. Pendidikan menengah dibagi menjadi dua, yaitu SMP dan SMA. Pertama, bagian SMP yaitu 1. Aspek perkembangan, kesadaran tanggung jawab sosial, tataran atau internalisasi tujuan, pengalaman mempelajari cara-cara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, akomodasi menghargai nilai-nilai dalam persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, tindakan berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Yang kedua, aspek perkembangan, kesadaran gender, tataran atau internalisasi tujuan, pengenalan, mengenali peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan, akomodasi menghargai peran diri dan orang lain sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan, tindakan internalisasi dengan lain jenis secara kalau berarti dalam memecahkan peran jenis. Yang ketiga, aspek perkembangan, kematangan hubungan dengan teman sebaya, tataran atau internalisasi tujuan, terdapat pengenalan, hal yang mempelajari norma-norma pergaulan yang beragam latar belakang, akomodasi menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan, tindakan bekerja sama dengan teman sebaya yang berlatar belakang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bidang layanan sosial yang cocok untuk siswa SMA sesuai dengan SKKPD. Yang pertama yaitu aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Terdapat beberapa tataran atau internalisasi tujuannya, yaitu yang pertama pengenalan. Pengenalan ini yaitu mempelajari keragaman interaksi sosial
Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ini meliputi menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial. Dan yang ketiga yaitu tindakan. Tindakannya yaitu berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan. Yang kedua, aspek perkembangan kesadaran gender. Terdapat beberapa tataran atau internalisasi tujuan pada aspek perkembangan kesadaran gender. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan ini mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi ini menghargai keragaman peran laki-laki atau perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Yang ketiga yaitu tindakan. Tindakan ini berkolaborasi secara harmonis dengan lawan jenis dalam keragaman peran. Yang terakhir yaitu aspek perkembangan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Terdapat beberapa tataran atau internalisasi tujuannya, yaitu yang pertama pengenalan. Pengenalan ini mempelajari cara-cara membina kerjasama dan toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ini menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Dan yang ketiga yaitu tindakan. Tindakan ini mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dian Raulia dan saya akan memaparkan materi terkait masalah sosial yang dialami oleh anak remaja usia sekolah menengah pertama. Dalam memasuki kehidupan masyarakat, anak usia remaja cenderung menilai dirinya cukup mandiri dan mampu untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Namun, tidak sedikit dari mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak cukup mandiri untuk menghadapi hal tersebut. Dan hal ini berujung kepada mereka menghadapi masalah kehidupan yang tidak mampu mereka pecahkan. Selain itu, kehidupan masyarakat banyak menuntut mereka untuk menyesuaikan diri. Namun, ia terjadi di lapangan malah sebaliknya. Anak usia remaja cenderung tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Dalam hal ini, terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku remaja, sehingga terjadi kejengkelan remaja terhadap masyarakat yang selalu menyalahkan mereka, dan akibatnya mereka frustasi dengan keadaan yang mereka hadapi di masyarakat. Adanya perbedaan nilai dan norma kehidupan antara remaja dan masyarakat merupakan sebuah permasalahan dan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja usia sekolah menengah pertama. Seringkali perbedaan yang berlaku di masyarakat tersebut berbeda dengan norma yang dianut oleh para remaja ini. Hal tersebut menimbulkan perilaku yang menyebabkan remaja-remaja ini dikatakan nakal oleh masyarakat sekitar mereka. Contoh-contoh perilaku yang disebut nakal ini antara lain, remaja mulai tertarik pada lawan jenis. Remaja cenderung mementingkan kelompok pertemanan mereka, sehingga mereka melupakan eksistensi orang tua dan keluarga mereka. Selain itu, remaja mulai mengarah ke pergaulan yang bisa dikatakan sebagai pergaulan bebas. Lalu remaja mulai meniru lifestyle atau gaya hidup orang-orang lain yang tidak sesuai dengan keadaan pribadi mereka atau keadaan sosial mereka. Remaja mulai pilih-pilih teman, lalu remaja juga mulai narsis, selalu mencari-cari perhatian orang di sekitar mereka, dan ketergantungan pada dunia maya dan lain-lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Dafa Fadila untuk memaparkan materi terkait masalah sosial yang dialami oleh anak usia sekolah menengah atas. Terima kasih. Di sini saya Dafa Fadila memaparkan tentang permasalahan peserta didik di tingkat SMA pada bidang sosial. Permasalahan pada bidang sosial ini menjadi penghambat dalam perkembangan siswa guna mendapatkan kehidupan efektif sehari-hari dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan peserta didik di tingkat SMA pada bidang sosial yaitu tidak mampu bersosialisasi, adanya tindakan bullying, kecanduan rokok, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, menjauh dari lingkungan sosial, tidak dapat mengontrol diri, tidak dapat memilah lingkungan pertemanan yang berkualitas, pergaulan bebas, melanggar aturan, bolos, tawuran, belum adanya rencana berorientasi ke masa depan atau harapan hidup. Faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah sosial berasal dari dalam diri maupun luar diri.
Ada faktor internal, yaitu konsep diri yang salah, tidak bisa mengontrol diri, kenangan masa lalu yang buruk. Faktor yang lainnya yaitu adanya faktor eksternal, yaitu kurangnya perhatian dari keluarga, kehidupan ekonomi, kurangnya informasi tentang dunia luar, lingkungan yang mempengaruhi, tidak dapat memilah lingkungan yang baik. Penanganan ditangani dengan layanan, dapat juga konseling individual maupun konseling bimbingan kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan permasalahan peserta didik pendidikan menengah pada bidang pribadi dan bidang sosial. Kondisi moral atau akhlak generasi muda saat ini sudah jauh dari nilai-nilai moral yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan maraknya tawuran antar pelajar, peredaran narkoba dan video porno di kalangan remaja, melawan guru, kemudian bolos sekolah dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan teknologi baik di bidang informasi, komunikasi yang sangat pesat sehingga memudahkan mereka untuk mengakses hal-hal tersebut. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan penanaman moral kepada anak-anak. Kaitannya dengan bidang pribadi dan bidang sosial adalah pengembangan potensi yang memerlukan sistem pelayanan pendidikan di sekolah menengah yang tidak hanya mengandalkan pelayanan pembelajaran tetapi juga bantuan khusus yang bersifat psikoedukasi. Menurut Mawangi, pembentukan karakter yang kaitannya dengan bidang pribadi dan sosial adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungan. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh siswa antara lain yaitu seperti hubungan dengan sesama teman yang kurang percaya diri dengan kondisi fisik, kemudian sulit berbaur dengan siswa lain, malas berangkat sekolah dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dan salah satu program yang disusun untuk mengatasi hal tersebut adalah program bimbingan bidang pribadi dan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu murid untuk mengembangkan sikap, jiwa, dan tingkah laku pribadi dalam kehidupan kemasyarakatan dari lingkungan yang besar, serta sebagai proses pengembangan potensi diri melalui berbagai pola-pola interaksi sosial yang dilakukan individu di lingkungan keluarga, sosial, dan masyarakat.